Halo teman-teman semuanya, kita balik lagi nih di Behind Beauty Podcast. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kurang lebih mirip lah sama episode yang sebelumnya. Yang bedain, kalau misalkan episode sebelumnya kita how to look younger without plastic surgery, sekarang how to look younger with plastic surgery. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung ngobrol-ngobrol aja gak sih sama ahlinya, Dr. Natania, spesialis bedah di Plastetic Clinic. Halo dok, apa kabar nih dok? Baik. Lagi kesibukannya lagi apa aja nih dok? Kesibukannya praktek di Plastetic Clinic, sama saya ada beberapa praktek juga di luar. Oh gitu, baik. Jadi kesibukannya adalah yang penting praktek gitu ya dok ya? Saat ini ya. Saat ini ya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk aja nggak sih ke tema kita, pembahasan kita, yaitu how to look younger with plastic surgery. Nah, aku mau nanya-nanya nih dok, ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyain buat teman-teman semuanya juga. Biasanya itu di umur berapa sih dok pasien mulai melakukan plastic surgery gitu? Nah, sebenarnya bedah plastik itu ada di estetik ya, ada dua macam lagi nih dibagi. Jadi sifatnya yang dia beautification, artinya mempercantik yang sudah ada, atau dia sifatnya rejuvenasi. Rejuvenasi itu artinya mengembalikan seperti waktu muda dahulu gitu. Nah, jadi kalau untuk usia berapanya, untuk beautification itu sebenarnya tidak ada usia tertentu ya patokannya itu. Sebenarnya baiknya sih pada saat di saat pasien itu tumbuh kembangnya sudah baik gitu. Nah, tapi kalau untuk rejuvenasi itu start di usia 30. Gitu. Nah, rejuvenasi ini tuh sebetulnya juga salah satu yang unik karena dia bisa mengobati atau treatmentnya itu berdasarkan usia. Jadi ada 30 sampai sebelum 40 gitu, kemudian usia 40-an, nanti kemudian di atas 50 sampai 60. Nah, itu treatment kombinasinya tuh berbeda. Gitu. Jadi bisa dibilang mungkin ada jangka waktunya kalau di usia ini apa, di usia 40 untuk apa. rejuvenasi ya. Kalau untuk beautification tidak ada patokannya. Oke. Nah, kalau dari operasi bedah plastik yang gunanya untuk rejuvenasi itu dok, itu tuh ada apa aja sih dok? Kalau untuk di wajah itu ada, kita mulai dari yang paling atas ya, itu ada temporal lift, kemudian ada eyebrow lift, kemudian untuk rejuvenasi mata itu ada blepharoplasty yang bagian atas, kemudian blepharoplasty bawah, lalu kemudian facelift gitu. Nah, facelift ini biasanya juga dibarengi dengan neck lift gitu. Jadi apakah itu satu rangkaian atau terpisah gitu ya dok? Sebetulnya ada pepatah yang bilang good facelift itu tidak ignorance. Good facelift is not ignorance. It's not ignorance the neck. Gitu. Artinya secara keseluruhan itu kalau sudah bagian facelift itu sebenarnya di bagian sepertiga tengah ke bawah ya, gitu fokusnya. Jadi sebaiknya juga dia menarik di bagian lehernya juga supaya bisa lebih maksimal. Gitu. Jadi tapi tergantung kasus ya sebenarnya ya. Ada juga sih memang yang pasien muda yang kurang dari 30, nah dengan tujuan beautification, nah itu bisa dilakukan neck lift aja. Gitu. Jadi mungkin maksudnya biar visualnya kelihatannya full dari sini ke atas tuh sama gitu, sama-sama kelihatan muda gitu ya dok ya? Biasanya kalau sudah memperbaiki satu bagian tertentu, kemudian ada bagian tertentu di luar dari bagian yang dioperasi itu tidak proporsional, maka bagian itu akan lebih terlihat jelas dibanding sebelum waktu operasi, karena kan bagian atasnya sudah terkoreksi ya. Oke. Nah, terus kan dari prosedur-prosedur yang udah disebutin sama dokter tadi, itu boleh tahu nggak sih dok, kayak mungkin masih ada yang belum tahu, tadi kan istilah-istilahnya mungkin
klinis banget gitu ya dok ya. Itu boleh dijelasin nggak sih dok kayak itu bagian mana aja yang dioperasi, terus downtime-nya juga berapa lama gitu-gitu dok? Nah jadi tadi dimulai paling atas kan temporal lift ya. Yeah. Temporal lift itu biasanya keluhannya sudah ada wrinkle, ada kerutan-kerutan di area dahi gitu, di daerah sisi samping, sisi tengah gitu. Nah, terus kemudian bisa juga dia keluhannya itu juga sudah sampai ke alis. Nah, alisnya itu misalnya tampak lebih turun daripada yang sebelumnya waktu muda. Sisi yang samping ya, terutama ekor alisnya yang kita bisa lihat jelas, terutama pada orang-orang yang memang sudah aging ya. Nah, bisa juga hanya dengan prosedur brow lift. Nah, jadi brow lift sama temporal lift ini kadang-kadang bisa dikombinasikan juga, atau bisa juga tersendiri, tergantung dari derajat seberapa jelas nyatanya gitu agingnya itu di bagian sepertiga wajah atas. Nah, kalau di bagian sepertiga wajah tengah itu ada bagian mata, kemudian bagian pipi ya, sampai ke bagian pipi, sampai ke bawah hidung. Nah, kalau mata paling sering itu pasien meminta untuk blefaroplasti bawah atau operasi kantung mata bawah. Nah, pada usia-usia muda biasanya juga ingin membuat kelopak mata. Itu juga sudah meminta tuh request blefaroplasti yang bagian atas. Nah, kalau pada orang tua biasanya problemnya dia matanya kelihatan sipit, padahal waktu mudanya tidak sipit gitu. Biasanya kalau kita pincing atau kita cubit ya di bagian kelopak mata atasnya itu sudah ada kekenduran di bagian kulitnya lebih atau lemaknya jadi berlebih. Jadi di sini tuh ada lemak juga ya dok ya? Ada. Walaupun tipis banget kayak gini. Jadi sebenarnya di wajah kita itu semuanya punya karet-karet pemegang gitu. Nah, kalau karetnya itu sudah kendur, nah lemak itu kan yang harusnya ada di tempat tertentu jadi turun. Nah, lemak-lemak yang tidak pada tempatnya itu akan menimbulkan gejala aging yang nyata. Gitu. Berarti mungkin yang bergerak duluan tuh yang mana gitu dok? Kayak lemak dulu kah atau kulit dulu kah yang nanti akan terlihat jelas gitu ke seseorang, mungkin kelihatan lebih sebenarnya keriput atau apa gitu? Kalau untuk aging itu semuanya tuh prosesnya itu tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Tapi kalau kita melihat dari luar duluan itu yang terlihat jelas itu elastisitas kulitnya berkendur dulu ya. Terus nanti baru disusul di lapisan bawahnya lagi. Misalnya otot, kemudian mulai tampak kekenduran-kekenduran dari karet-karet tadi itu yang saya bilang, karet-karet pemegang otot wajah ya gitu. Dan juga lemak itu kan sebenarnya ada kantong-kantongnya gitu. Apabila karet di antara kantong tersebut itu dia kendur, maka dia akan menimbulkan seperti kontur yang tidak pada tempatnya gitu. Misalnya sagging di eye gitu, di bagian bawah mata gitu. Atau pipi, bisa paling jelas pipi. Usia 30-an tuh sebenarnya udah mulai tuh proses lemak di pipi itu mulai turun gitu. Nah, dari keempat prosedur itu bisa dilakuin bareng-bareng nggak sih dok? Bisa. Bisa. Sebenarnya justru lebih banyak kombinasi. Gitu yang tadi saya bilang ya. Misalnya facelift gitu dengan blefaroplasti, atau facelift dengan neck lift tadi satu paket, atau blefaroplasti atas dengan brow lift gitu. Jadi bisa dikombinasikan. Berarti nggak apa-apa ya dok ya? Tergantung kasusnya sih. Tergantung kasusnya. Nah, dari prosedur yang udah dokter sebutin atau face rejuvenation ya berarti istilahnya, itu semua tuh permanen nggak sih dok? Atau itu butuh pengulangan gitu? Nah, sebetulnya kalau untuk operasi bedah plastik itu semua sifatnya permanen sih. Gitu. Karena kelebihan kulitnya dibuang, kemudian kekenduran ototnya dikencangkan. Gitu.
Jadi sebetulnya permanen. Nah, cuma ada faktor lainnya di luar dari faktor operasi, yaitu faktor dari pasiennya sendiri gitu, faktor genetiknya gitu. Kemudian faktor eksternal lain, misalnya gaya hidup, terus kemudian paparan sinar matahari. Nah, itu semua tuh sebetulnya berpengaruh pada proses aging. Nah, yang sering salah tangkap juga nih, pada saat kita sudah operasi rejuvenasi itu bukan berarti proses agingnya stop ya. Proses aging itu tetap berlangsung. Karena itu hormon ya dok ya? Ya, karena ada faktor hormon juga, yang tadi saya bilang lifestyle gitu. Jadi memang aging itu kan sesuatu yang proses natural ya. Jadi apapun tindakan apapun itu tidak akan stop aging. Yang ada kita hanya memperbaiki dari yang diakibatkan dari aging itu. Gitu. Oke. Nah, ini aku juga baru tahu banget nih dok semuanya. Nah, aku mau tahu deh dok, dari 4 prosedur yang tadi udah disebutin sama dokter, itu yang paling sering dipilih atau diambil sama pasien tuh apa sih dok? Yang paling general gitu mungkin ya istilahnya ya. Di mana nih? Di operasi yang untuk beautifikasi atau di rejuvenasi? Yang rejuvenasi dok. Yang rejuvenasi biasanya pasien rata-rata datang dengan keluhan mata ya. Kelopak mata. Yang mulai kelihatannya tuh sipit ya matanya gitu, atau baggy eye. Baggy eye itu jadi kelihatannya seperti bengkak ya, kemudian kalau kelopak mata atas bisa kesannya ngantuk. Kalau misalnya keluhannya di alis, kesannya nggak happy aja orangnya gitu. Padahal sebetulnya secara general dia fine aja, cuma orang sering komentar gitu, terkesan kok sepertinya sedih ya gitu, kurang ceria. Nah, biasanya yang seperti itu darah-darah mata. Mungkin karena mata itu berbicara kali ya dok. Betul, ya. Jadi orang tuh apalagi kan sekarang lagi COVID ya. Iya, betul. Jadi betul-betul yang namanya mata itu tuh jadi fokus ya. Fokus orang banyak. Jadi memang ada sedikit perubahan pada mata itu ngaruh sekali. Gitu. Karena kita pakai masker ya dok, jadi yang kelihatan mata doang. Apalagi sekarang ya COVID. Iya, makanya. Kalau udah derajatnya berat, misalnya derajat agingnya udah sampai berat ya atau parah, biasanya baru ke arah facelift. Oke. Nah, tapi ini mungkin dari kasus yang udah pernah dokter tangani atau yang dokter dengar sebelumnya, banyak nggak sih dok pasien yang masih muda tapi dia minta operasi gitu, tapi operasi untuk rejuvenasi gitu misalkan, atau mungkin dia terlihat lebih tua sebelum umurnya gitu dok? Pernah nggak sih ada yang dia minta untuk bedah untuk plastik gitu? Gitu. Ada nggak sih dok? Nah, kalau yang seperti itu, kalau untuk teorinya kan sebetulnya rejuvenasi itu start pas usia 30 ya. Nah, kalau muda itu mungkin exceptional case, artinya dia genetik mungkin ya. Jadi genetiknya misalnya matanya dia memang sayu gitu, atau ada namanya kasus kita bilang tuh ptosis eye. Ptosis eye itu jadi matanya itu bukaan matanya itu nggak lebar, jadi memang turun gitu, seperti orang yang tadi yang bilang mengantuk gitu. Tapi kesannya dia masih muda gitu, nggak ada kelebihan kulit, nggak ada kelebihan lemak gitu ya. Nah, itu bisa saja dikoreksi, tapi sifatnya memang jadinya beautifikasi ya. Gitu. Kalau sampai dia mengganggu fungsi mata, itu malah justru ke arah rekonstruksi jadinya. Gitu, artinya mengganggu fungsi mata tuh sampai susah untuk buka matanya gitu. Malah jadi, maksudnya ibarat kata lain mungkin malah jadi menyusahkan penglihatan dia gitu ya dok ya. Jadi bukan untuk mengubah estetika atau apa gitu ya dok. Pada exceptional case sih memang ada yang meminta proses-proses itu ya. Itu di luar dari itu tuh juga misalnya yang tadi saya bilang contohnya temporal lift gitu ya, atau brow lift.
Nah, pada pasien usia muda tuh lebih banyak dipengaruhi sama faktor yang di sekitarnya, lingkungannya. Misalnya tren yang sekarang gitu. Tren sekarang misalnya Foxy Eye. Oh gitu iya, yang ngangkat sininya ya dok ya. Sebetulnya kan itu tidak semua features itu semua orang punya ya gitu. Tapi karena trennya ke arah situ, jadi usia muda pun juga sudah ingin untuk melakukan itu. Gitu. Tapi kalau saya personally bilang itu bukan rejuvenasi sih, itu lebih ke beautification gitu. Artinya memang memperindah aja. Karena memang gitu. Keinginan mereka karena tren gitu ya dok ya. Oke. Ini ada nih dok pertanyaan terakhir. Kan kalau misalkan di podcast yang kemarin kita juga ngebahas tentang keuntungan dan kelebihan dari bagaimana terlihat muda tanpa plastic surgery. Nah kalau misalkan dari dokter sendiri nih boleh dong dikasih tahu ke teman-teman semuanya gimana sih keuntungan dan kelebihan kalau kita melakukan tindakan plastic surgery agar bisa terlihat muda. Gitu. Oke. Ini dibandingkan dengan yang non surgical ya? Boleh dok, atau mungkin dikasih tahu aja keuntungan dan kelebihannya yang paling signifikan yang bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang mau plastic surgery untuk rejuvenasi gitu dok. Jadi keuntungannya untuk yang bedah plastik itu, pertama dia sifatnya tadi permanen ya. Gitu. Jadi memang diharapkan sih efeknya itu di pasien itu dia merejuvenasi selamanya. Nah, kedua untuk problemnya pada saat pembedahan kan berarti dokternya sendiri bisa mengkoreksi langsung ya apa itu sebenarnya problem dari agingnya gitu dibandingkan dengan yang non surgical. Nah, tapi memang kalau proses bedah plastik itu pasti ada downtime-nya. Downtime-nya sendiri sesuai dengan fase penyembuhan luka gitu. Jadi memang akan lebih lama dibandingkan yang non surgical gitu. Nah, untuk kasus-kasus aging yang sudah parah tuh sebetulnya memang baiknya kalau sampai dia mempengaruhi ke otot ya, agingnya gitu terutama, itu lebih baik tindakannya itu dilakukan dengan bedah plastik gitu, lebih wise-nya dengan bedah plastik. Karena untuk non surgical itu dia harus punya otot yang baik ya. Gitu. Harus punya otot yang baik. Kecuali untuk botox. Misalnya kalau kayak yang lain filler gitu ya, atau filler sama botox itu kan sebenarnya fungsinya berbeda ya gitu. Nah kalau botox memang dia dia fokusnya itu untuk otot. Nah tapi kalau untuk filler tuh untuk mengisi, tapi dia pun juga punya limit gitu mengisi sampai seberapa lama. Artinya dia akan lebih optimal kalau dengan fungsi otot yang masih baik gitu. Tapi kalau fungsi ototnya sudah kendur, lebih baik ototnya yang dikencangkan gitu. Oke, berarti itu semua harus dikonsultasikan dulu ya dok pastinya. Kalau misalkan mau ngelakuin tindakan gitu ya, terutama untuk bedah plastik rejuvenasi kan juga pasti nanti akan konsultasi dulu ya dok, biasanya ke dokter dianjurinnya apa. Tergantung per kasus ya, karena setiap orang berbeda. Oke, itu udah tadi pertanyaan terakhir. Nggak kerasa ya guys, ternyata tadi udah, ada setengah jam nggak sih dok tadi tuh kira-kira? Kurang, ada ya kurang lebih. Aduh, terima kasih banyak loh Dokter Natania atas semua informasinya, pencerahannya. Mungkin buat teman-teman yang udah mikir-mikir nih mau ngelakuin tindakan rejuvenasi baik surgery, pakai surgery atau non surgical gitu kan. Dan pasti nanti ada kelebihan dan kekurangannya juga ya dok di tiap tindakan gitu. Nah buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya tentang surgery atau yang non surgery itu bisa langsung DM aja ke Instagram kita di @plastetic.clinic. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Dokter Natania atas waktunya. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Dadah.